Kali ini saya akan cerita tentang bagaimana bahagianya seorang yang makan nasi seperti bahagianya orang yang punya duit 1 miliar. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Terkait. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Manusia itu kadang begini Pak, mencari kebahagiaan itu dengan banyak cara. Ada yang bilang kalau kita lihat di TikTok yang seliweran di mana-mana, di Instagram ada yang bilang begini, manusia nyari duit kemudian healing biar nggak stres, ya kan? Ada yang begitu kan, biar nggak stres. Duitnya yang harusnya dia buat kebutuhan akhirnya habisnya buat healing, begitu. Jadi banyak orang yang begitu. Sebenarnya di sini saya akan membahas tentang konsep dopamin ya. Dari sebuah artikel yang pernah saya baca, ternyata perasaan senang atau perasaan bahagia itu sama Pak. Mau nilainya berapapun, itu rasanya sama Pak. Ketika orang sangat lapar sekali Pak, ketika orang sangat lapar banget, itu lapar banget. Kemudian dia menemukan sepiring nasi, itu rasa bahagianya. Itu sama ketika orang yang belum pernah dapat uang 1 miliar, dia dapat uang 1 miliar pertama. Bahagianya sama Pak. Karena kondisinya yang berbeda aja yang membedakan sehingga orang menilai bahwa kebahagiaan itu diukur dari A, kebahagiaan itu diukur dari B, kebahagiaan itu diukur dari C. Setiap orang punya tolak ukur masing-masing. Saya ceritakan, saya pernah terpuruk hingga utang hampir 2M ya, tidak sampai 2M, hampir. Tapi itu cukup cemot-cemot Pak. Dan Anda tahu, ternyata ketika kita punya hutang, anggaplah let's say 2 miliar, utang miliaran, sama orang yang punya hutang 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah, itu nyeseknya sama-sama nyesek Pak kalau nggak bisa bayar. Nggak peduli seberapa besar utang Anda, kalau Anda tidak bisa membayar itu nyeseknya sama bos. Mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 3 miliar, itu nyeseknya sama. Apalagi yang bener-bener nggak punya duit, kalau itu hal yang sangat ini. Sama kayak konsep yang tadi saya bilang, konsep dopamin. Memang kalau dibandingkan kesannya kan konyol ya. Di sini kalau dibandingkan antara nasi sepiring dengan uang 1 miliar, itu nilainya konyol. Saya sedikit saya punya temen, kalau teman-teman di Bali, di Nusa Dua itu di daerah perumahan apa ya Nusa Dua, lupa aku. Di situ ada salon namanya Donald Salon. Donald Salon itu saya tahu banget Pak. Kenapa? Karena yang bikin logonya saya, yang bikin brandnya saya. Dan sekarang omsetnya Donald itu hampir 1M 1 bulan. Waktu yang terakhir sebelum Covid ya saya ketemu. Itu omsetnya sudah ratusan juta, hampir 1M lah 1 bulan. Iya lah, sekitar segitu. Kemudian saya cerita, waktu Donald terpuruk saya bilang, saya pingin punya ini kayak pada waktu itu. Dia itu stylist rambut. Kemudian kebahagiaan terbesarnya dia itu adalah saat dia bisa menempati ruko yang di belakangnya dia. Dia nunjukin, saya bisa nyewa ruko ini. Kemudian selang itu akhirnya karena kita temen ya, saya bantuin si Donald, bantuin si Donald untuk bikin brandnya sampai si brand itu jadi. Kalau teman-teman di Nusa Dua pasti tahu namanya Donald. Sebelahnya Circle K ada Donald Hair Station. Itu yang bikin itu saya itu, karena itu sahabat saya. Sampai berapa tahun kemudian saya pindah ke Jember. Dan di situ saya pas balik ke Bali, saya kangen nih sama Donald. Saya dengar dari temen yang temennya Donald, si Donald sekarang udah ngeri. Bahkan dia kalau nggak salah sekarang udah buka atau belum, dia buka di mall besar lah di Kute, di mall besar lah di Kute. Karena sukses lah. Bahkan si Donald sekarang tuh mainnya ke Milan gitu-gitu, terus ke Korea, ke Jepang gitu-gitu mainnya lah. Nah satu saat saya main ke sana ke tempatnya si Donald, terus saya nanya, wah Nal, alhamdulillah Nalnya sekarang, alhamdulillah kayak begini-gini, cerita, alhamdulillah sekarang begini. Oke, Nal, kenikmatan apa yang lu dapat, yang bandingin sama sekarang? Apa yang bikin lu bahagia? Saya tanya begitu sama si Donald. Dan tahu jawaban si Donald apa Pak? Saya itu bahagia, gua itu bahagia kalau yang penting ada kopi. Kalau kita ngomong berangkatnya Donald dulu, dia bahagianya kalau bisa nyewa ruko ini di belakangnya. Dan sekarang begitu saya nanya, saya tidak bercerita bahwa duit nggak ada artinya ya. Saya nggak cerita begitu. Tapi kebahagiaan itu bukan hanya tentang duit Pak. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa duit tidak bikin bahagia. Nanti akan ada bahasan lain soal itu. Kapan kita akan bahas saat kita bahas materi 100 juta pertama. Nah, di situ nanti akan kita bongkar bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama. Insya Allah itu metode yang saya lakukan dan insya Allah worth it ya.
bekerja lah, work lah. Itu nanti kita kapan-kapan kita ngobrol masalah itu. Kembali si Donald, saya tanya, Nal, kebahagiaanmu. Pada waktu itu kebahagiaan dia punya ruko. Waktu itu kalau nggak salah sewanya itu 200 juta. Itu dia bahagia dapat duit segitu. Bisa nyewa itu bahagia. Dan ternyata begitu dia sudah bisa berhasil nyewa, kebahagiaannya baliklah mundur, Pak. Padahal pada waktu saya kondisi nanya, kita duduk beli kopi kopi code 28 degrees itu. 28 degrees, 72 degrees, begitulah. Nah, disitulah nilai bahagia itu tidak semata-mata masalah benda, tidak masalah materi, tidak masalah apapun, banyak hal. Nah, kalau kita bahas di sini ada yang hormon yang disebut namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon dan neurotransmitter yang merupakan bagian penting dari sistem otak. Dan dopamin ini bisa dikaitkan dengan rasa senang. Orang kalau sudah disentuh dopaminnya, itu akan rasa senangnya itu happy banget. Disentuhnya dengan tiap orang caranya masing-masing, Pak. Dan orang-orang yang ketika rasa senangnya kejebak di masalah material, mereka akan terjebak yang namanya hedonic treadmill. Pernah dengar nggak? Treadmill itu kan tempat lari ya? Tempat lari. Kan nggak nyampe-nyampe nih. Hedonic treadmill itu begitu. Ketika kita punya jalan kaki, aku kapan naik motor? Ketika kita naik motor, kapan aku naik mobil? Ketika naik mobil, mobilnya anggaplah Avanza. Kapan aku punya mobil yang nggak Avanza? Ganti Pajero. Ketika punya Pajero, kapan aku punya ini? Terus dikejar, Pak. Capek, Bos. Insya Allah saya sudah pernah ada di fase itu. Meskipun saya nggak pernah beli Pajero dan segala macam. Insya Allah saya mampu kalau beli. Asik. Sombong. Bukan begitu. Pokoknya bukan di situ. Artinya, kalau kita tidak bisa menemukan titik bahagiaan kita di mana, insya Allah kita akan capek ngejar di sana, Pak. Ada satu hal yang begini. Dulu orang tua saya itu ada di Jember dan saya ada di Bali, bapak saya. Kemudian bapak saya itu sakit. Pada waktu itu saya nggak bisa datang. Itu breseknya saya, Bos. Saya nggak bisa datang. Kemudian teman saya kebetulan kerja di rumah sakit dan dia bilang, Kai, kamu nggak nengok bapak? Oh iya, aku belum bisa, tapi aku sudah ngirimin. Men, bukan itu poinnya itu, bukan itu. Jadi saya ada fase yang menganggap semuanya bisa dibereskan. Padahal kebahagiaan orang tua kan, coba ya kita kalau ngomong sama orang tua, ibu itu bukan masalah dikirimin duit atau enggak, tapi kalau kamu datang ibu udah seneng. Semodel apapun. Nah, kalau dibalikin dari teori di atas, bahagia orang-orang bukan sebatas materi. Ternyata bapakku ya lempeng-lempeng aja dikasih duit, dia seneng begitu aja. Sama ketika saya mulai, ini main ini nih, main action figure nih. Dulu action figure pertama saya ketika saya beli, saya dapat tuh senengnya setengah mati, Pak. Bahkan ini salah satu koleksi langka saya. Nih, ini cuma ada 7.000 di seluruh dunia. Ini produknya Jada Pinball. Teman-teman yang main ini tahu. Saya belinya murah, cuma 500 ribuan pada waktu itu. Dan kalau dijualin lebih mahal. Tapi kalau ada setnya, ada dus-dusnya saya buang, udah rusak. Ini kalau sekarang pasarnya sekitar paling nggak 2 jutaan lah, paling nggak 1,5. Koreksi kalau salah ya. Kalau mau ada yang beli 1 juta saya lepas. Enggak, jangan, enggak ada lagi soalnya. Jadi 7.500 ini dari satu dari 7.500. Nah, kembali lagi. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita belajar, saya sok tahu ya ngomongnya masalah begini. Agak membosankan, tapi ya kira-kira begitulah. Kadang cerita saya membosankan, kadang menarik, tapi paling nggak ada cerita yang ditarik. Kalau dibalikin di teori di atas, kebahagiaan itu ada 2, Bos. Ada kebahagiaan yang menyentuh di otak, sama kebahagiaan yang menyentuh di hati. Kadang orang itu hanya fokus kebahagiaannya itu yang menyentuh di otak. Otak itu seperti rasa senang, rasa happy, ngelihat ini keren, rumah bagus, itu yang begitu. Saya tidak menyarankan Anda, tidak melarang Anda untuk menjadi orang kaya atau punya rumah bagus atau apapun yang berada. Enggak. Cuman kalau sampai kita terjebak di situ, alangkah konyolnya itu. Padahal ada kebahagiaan yang dimana itu kalau sudah sampai kita akan bahagia seterusnya dari pagi sampai malam, dari besok sampai seterusnya. Dan itu kebahagiaan dari hati. Ini erat kaitannya sama spiritual question. Jadi kan ada 3 ya, IQ ya. IQ jadi intelligent question ya, IQ, terus EQ, emotional question. Yang ketiga itu SQ, spiritual. SQ itu spiritual. Nah, tingkatnya yang paling tinggi lah Pak, ini yang paling keren, Bos. Karena kalau sudah sampai di level sana, Anda insya Allah akan senangnya setengah mati. Oke, saya cerita sedikit. Kemudian saat saya kepingin sesuatu menyenangkan, senang Pak saat itu. Tapi setelahnya belangsak lagi, Bos, sedih lagi. Tapi begitu saya senangnya saya alihkan ke hati dan spiritual. Kalau ke hati, saya bagaimana melihat anak saya senang, istri saya senang, ibu saya senang, hati saya senang. Bagaimana lihat orang-orang sekitar saya senang, hati saya senang. Itu di hati. Tapi begitu sampai di spiritual, Bos, kena semuanya Pak. Hati seneng, otak seneng, semua seneng. Bahkan saya ada di fase, nggak tahu saya salah atau nggak. Koreksi kalau di sini ada yang komen, Ustadz, koreksi saya. Saya sampai punya tahapan, ini cara saya ya, cara saya. Saya pernah ada di tahap di mana saya merasakan nikmatnya sholat tahajud. Itu sama seperti nikmatnya narkoba.
Nah, kembali lagi di konsep yang tadi. Dopamin saya itu sudah bukan tentang materi. Tapi, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti saya tidak mau menjadi orang kaya. Pengen banget, Pak. Bukan berarti saya nggak pengen punya Ferrari. Pengen banget, Pak. Pengen banget. Cuman, ada batas-batasan. Itu bukan tujuan saya. Ini adalah bonus dari sesuatu yang saya sampai di sini. Cita-cita saat ini, saya mohon doa ke teman-teman semua. Saya ingin punya tim kreator yang isinya 100 orang desainer, Pak. Sama orang tim kreator, 100 orang. Dan itu susah loh, bos. Beda dengan admin. Admin nyari 10 sekarang bisa dapat. Anda nyari pegawai yang bagian CS segala macam sekarang. Tapi kalau desainer, Pak, isinya orang-orang brengsek semua itu. Karena saya orang desainer. Isinya orang-orang yang susah diatur semua. Nyari satu susah sama kebayang kalau ngumpulin orang 100, bos. Jadi itu poin saya. Kenapa begini? Kenapa? Kapan-kapan saya jelaskin jangka panjang. Jadi, yang mungkin terjadi adalah, yang jadi masalah adalah saat orang menetapkan rasa bahagianya ketika dia mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita punya, padahal sesuatu itu nggak berharga banget. Itu yang kadang menjadi poin sampai kita ngejar dan lupa mensyukuri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya contohnya ini. Ini sebenarnya sudah banyak yang support. Tapi saya bahagia banget kalau ada yang bergabung di sini untuk ngiklan di sini. Itu bahagia banget. Itu salah satu kebahagiaan. Tapi ini bukan puncak kebahagiaannya. Puncak kebahagiaannya saat Anda ngiklan di sini, kemudian Anda bisnisnya growth, pegawainya begini. Nah, itu salah satu jualan, Pak. Jadi ketika Anda mampu membuat orang senang, ketika membuat orang lain, nanti kan kita bahas bagaimana 3 tipe orang yang ada di dunia, di manusia yang 3. Nah, nanti akan kita bahas itu di next berikutnya. Jadi ketika Anda bisa membuat orang senang, ketika membuat orang bahagia, ketika membuat suasana sekitar menyenangkan, insya Allah itu akan menjadi satu dopamin yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Kesenangan yang paling utama menurut saya adalah kesenangan yang dari hati kita, bukan karena orang lain, bukan ini. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut Anda teman-teman ini yang menyaksikan, kesenangan apa sih yang paling fenomenal dan paling menyentuh buat Anda? Tulis di kolom komen. Jika teman-teman punya cerita yang menarik atau cerita inspiratif, silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan silakan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.